mengucapkan selamat datang kembali buat Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare Bapak Kamaludin SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak. Selamat berpuasa. Ya sama-sama. Semoga puasa kita menjadi ibadah. Betul sekali dan diterima yang pasti. Wah itu yang pasti. Baik, saya senang kalau beliau hadir selalu memberikan kita impuls positif ya pagi-pagi ya. Baik, ini temanya menarik saudara seputar transformasi digital Kementerian ATR, BPN gitu ya demi menuju pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi ini terkoneksi, terintegrasi memang Kota Parepare sebagai kota peduli dan semangat melayani. Wis. Ini konsepnya sama. Nah, kalau dari BPN sendiri Bapak silakan. Jadi gini sebenarnya. Terkait dengan transformasi digital, ini kan karena adanya paradigma baru di lingkungan Kementerian ATR BPN, karena kami adalah institusi vertikal di bawah Kementerian ATR, kita lagi boomingnya bagaimana melayani secara elektronik. Artinya ke depan BPN nanti itu lebih banyak melayani secara mandiri. Artinya kita akan jarang bisa ketemu head to head di kantor. Kenapa? Karena kita akan mendigitalkan semua data-data. Transformasi digital dimaksud di kita di BPN itu adalah bagaimana mendigitalkan data manual merubah menjadi digital. Sehingga data ini nanti akan dipakai untuk pelayanan elektronik. Intinya kayak gitu sebenarnya. Kalau sudah pelayanan elektronik pasti nilai transparan ada, nilai kepastiannya ada, nilai waktu, transparansi dan kecepatan. Intinya kecepatan di dalam hal pelayanan. Efisiensi ya. Efisiensi waktu. Seterusnya mungkin karena ini bagian dari transformasi digital, kita juga melaksanakan kegiatan PTSL. Bagian dari PTSL ini adalah bagian dari transformasi karena kita akan melakukan pemetaan secara digital pada bidang-bidang tanah yang ada di Kota Parepare. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita berharap Kota Parepare itu bisa menjadi kota lengkap di tahun 2023. Sehingga kalau sudah kota lengkap, semua bidang tanah terpetakan, itu paling asik, Mbak. Artinya tidak ada lagi bidang tanah yang tidak terpetakan sehingga pelayanan akan lebih cepat. Cepat, tepat, dan akurat. Wah, cepat, tepat, dan akurat. Akurat itu yang paling penting. Saya kira itu Mbak yang sampaikan awal-awal terkait kenapa mesti kita melakukan transformasi digital. Baik, kalau kita berbicara transformasi digital sebenarnya bukan sesuatu hal yang ajaib di 4.0 saat ini ya. Memang kita emang bukan dipaksa, tapi memang wajib hukumnya mengikuti perkembangan zaman. Ditambah lagi situasi pandemi yang memang tidak boleh ada keep contact secara besar-besaran begitu. Kalau mungkin dari BPN sendiri, pasti ketika ada cuaca baru, ada suasana baru dengan adanya ini, bagaimana kemudian masyarakat menanggapi ini secara positif? Karena kan tahu sendiri orang kita, Pak, adatnya kalau tidak ketemu secara langsung katanya kurang afdol. Nah gitu, silakan. Jadi itu yang harus kita sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat supaya dia terbiasa menggunakan layanan elektronik. Kita di BPN telah lahir Permen nomor 5 tahun 2020 terkait layanan elektronik. Layanan elektronik itu yang kita sudah laksanakan sekarang itu terkait hak tanggungan elektronik, roya elektronik, subrogasi, cesi, dan surat nilai tanah serta pengecekan dengan SKPT. Ada kalau saya nggak salah ada 7 atau 8 item itu full elektronik, full elektronik. Tapi ini kan sebenarnya kegiatan elektronik ini tergantung juga dengan transformasi digital di kita di kantor pertanahan. Ini yang kita lagi kerjakan ini. Lagi dikerjakan anak-anak ini di teman-teman di kantor pertanahan. Bagaimana kita bisa mendigitalkan semua data pertanahan. Seterusnya kita juga sudah menyiapkan di ruangan kantor loket yang baru nanti ini kalau Mbak bisa lihat itu kita buat lobby kayak hotel. Wow, keren. Jadi kita seperti launch-nya gitu ya. Kayak launch lah gitu. Orang datang kita buat dia enak kalau datang. Tapi tetap prokes itu dikedepankan. Jadi kalau dia sudah ada 15 orang di dalam kita stop. Karena kita juga tidak bisa menghalangi full jangan datang.
Karena yang tadi Mbak itu, masyarakat memang senang kalau datang ke kantor. Ya, kita juga sampaikan bahwa ini baru kegiatan, sebagian kecil kegiatan yang elektronik. Ke depan nanti, kira-kira 80% lah, layanan BPN itu sudah full elektronik. Jadi orang di mana saja bisa daftarkan permohonannya. Nggak perlu di Parepare. By smartphone? By smartphone semua. Jadi, Kementerian Agraria itu lagi desain namanya layanan mandiri. Layanan mandiri. Di kantor saya sudah saya buat layanan mandiri. Ada loket layanan mandiri kita sediakan di Android 2. Orang mau datang, mau daftar apa silahkan kalau tidak tahu. Kalau ada kekurangan berkasnya, kan semua sekarang kegiatan itu alasak permohonan di scan, didigitalkan dalam format PDF. Jadi kalau ada yang kurang-kurang di situ silahkan saya sendiri, nanti tinggal kirim lewat mail atau ada flash disk, bisa ngasih ke petugas di kantor pertanahan. Tapi kita di kantor pertanahan sudah sediakan loket mandiri. Silahkan nanti apa yang mau dilihat di sana. Gitu Mbak. Jadi kita mau mengikuti perkembangan lagi yang ngetren lah ke depannya itu. Jauh lebih kekinian lah. Itulah mungkin kayak gitulah kita inginkan. Baik, gitu. tapi kalau kita lihat ini sebuah terobosan yang memang harus kita apresiasi di masyarakat Parepare, mengingat Parepare juga kan smart city nih Pak ya. Apalagi ini tadi Kementerian Agraria telah meluncurkan layanan mandiri itu tadi. Tapi kalau untuk BPN Kota Parepare sendiri, sejauh mana progresnya dalam transformasi digital ini sendiri? Dalam artian cakupannya apa sudah istilahnya semuanya atau mungkin sudah berapa persen seperti itu? Kalau terkait transformasi digital kita itu, karena kita bagi dua ya, ada data sparsial, ada data tekstual. Kalau data tekstual itu kita sudah digitalisasikan di atas 95%. Kalau data sparsialnya baru sekitar 81%. Data kita yang siap elektronik itu baru sekitar 37%. Untuk kita elektronik, layanan elektroniknya. Jadi kita ada beberapa fase, namanya validasi persil, validasi buku tanah, validasi ini kita digabung nanti setelah terintegrasi semua, aplikasi by system dikasih beri informasi bahwa yang kantor ini cuma bisa sekian persen untuk data elektronik, ini sekian elektronik. Jadi kita untuk siap elektronik baru sekitar 38%. Ini yang kita genjot sekarang, anak kerja 24 jam. Jadi kalau waktu dalam satu hari itu 24 jam, kita mesti bekerja 32 sampai 40 jam kerjanya di kantor pertanahan untuk mengejar ketinggalan. Semestinya kita kalau dari dulu kita buat ini, kira-kira sudah bisa sampai 80 sampai 90%. Karena kita startnya agak belakangan, ini yang jadi kendala di kita. Tapi tidak ada waktu terlambat untuk kemajuan. Saya kira lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali. Karena paling tidak progres itu akan mengikuti terus. Kalau misalnya ini sudah di start dari sekarang, paling tidak nanti time after time gitu, waktu pasti akan bagus. Kita mohon izin Bapak, saya jeda dulu. Saudara, saya masih akan segera kembali selepas ini. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Baik, saudara, Anda masih bersama kami dengan Kepala BPN Kota Parepare, Bapak Kamarudin SH, Magister Hukum. Yang mana pagi ini saya kira ini penting sekali untuk Anda simak untuk pengetahuan kita lebih lanjut cakrawala keilmuan kita seputar tanah ini seperti apa. Apalagi sekarang semuanya serba kekinian, jangan sampai nanti keluar kebijakan baru. Kok saya merasa dirugikan, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Jadi ini penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama, mendapat pencerahan dari Bapak Kepala Kantor Pertanahan. Ini seputar Bapak ya, kegiatan yang paling mendesak dan perlu kontribusi besar dari masyarakat. Seperti apa, silakan. Terima kasih Mbak. Sementara kita ini di Parepare lagi ada kegiatan PTSL di Kecamatan Ujung, di 4 kelurahan. Labukang, Ujung Bulu, Ujung Sabang, dengan Lapade. Dari 4 kelurahan ini kita bisa berharap semua kelurahan yang ada itu menjadi kelurahan lengkap. Untuk menjadikan kelurahan lengkap, mesti semua stakeholder harus membantu tim dari kantor pertanahan, baik itu dari pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, terutama lagi pemerintah kota Parepare. Sementara ini kita jalan di 4 kelurahan yang sudah desa lengkap itu, ada namanya nilai desa lengkapnya, itu Ujung Sabang. Itu baru 93%, mestinya harus 100%. Nah, kenapa mesti 93% nih? Masih ada sertifikat-sertifikat itu yang belum terpetakan. Ini yang kita minta kepada masyarakat. Tolong sampaikan ke kantor pertanahan atau ke petugas yang ada di lapangan kalau bidang tanah yang ditempati sekarang itu belum terplotting. Itu. Kenapa? Seterusnya. Di Ujung Bulu itu nilainya masih kecil sekali, baru 60,sekian%. Sehingga saya dengan Pak Camat, Pak Lurah minta apa-apa ini yang kurang untuk dibantu. Yang ketiga kita di Kelurahan Labukang. Labukang ini lagi progres. Masih ada sekitar 700-an lah sertifikat yang terbit, tapi belum terpetakan. Ini yang kita harus menyelesaikan dalam waktu 2 minggu, paling lama 2 minggu, supaya nanti semua terpetakan. Yang kita himbau kepada masyarakat, sertifikat ini, kalaupun mau ngasih fotokopi boleh, tidak fotokopi boleh. Tapi kalau ada petugas datang, orang itu menyampaikan bahwa bidang tanah ini nomor haknya sekian, surat ukurnya nomor sekian, kalau ada gambarnya dikasih, nggak apa-apa. Kita nggak butuh sertifikatnya sebenarnya. Nggak butuh kalau nggak mau. Karena kemarin kita ada yang melapor ke Pak Menteri. Wow. Seperti apa ini? Lapornya kayak gini. Kok BPM Parepare minta fotokopi sertifikat? Mau diapakan? Padahal keperluannya untuk kegiatan kelurahan lengkap. Nah, tapi nggak apa-apa. Karena masyarakat kritis lah, bagus itu. Kritis ini bagus sebenarnya. Masyarakat Parepare cerdas ya, ngelapornya sampai ke Pak Menteri. Ya. Itu lewat lewat apalah itulah, nggak usah saya ceritain. Coba diklarifikasi. Jadi saya bilang ini terkait ini kita sudah sampaikan waktu sosialisasi. Tapi waktu sosialisasi itu kan pandemi, mesti prokes, dibatasi jumlah orang yang hadir. Jadi kita minta kemarin itu agak melebar nih dari kegiatan sosialisasi itu pemuka masyarakat, RT, RW, siapa yang bisa menyampaikan semua warganya di sana loh. Baik. Kayak gini kegiatan itu. Itu sampai menteri-menteri tuh dilapor kita. Tapi enak juga saya bilang, enggak apa-apa. Artinya saya ada pandangan bahwa orang itu kritis hanya enggak nyambung. Enggak nyambung cerita ini. Apa yang saya sampaikan di sana tidak nyambung ke dia. Kalau saya jelaskan ke dia nyambung ini enggak mungkin. Karena ini untuk kepentingan dia, kepentingan. Artinya gini loh. Misunderstanding nih. Ya, itu saja. Kepentingan semua kita bersama ini. Untuk ke depan, supaya tidak ada lagi yang namanya sertifikat tumpang tindih, overlap, tidak ada lagi sengketa tanah. Sengketa tanah yang sebenarnya yang paling rawan itu kan tanah-tanah kosong. Betul. Yang tanahnya ada, nggak ada penghuninya di atasnya. Ini yang rawan. Di kota-kota besar ini, kalau begini memang agak dicari oleh mafia-mafia. Yang kayak begini, makanya saya sudah akan sosialisasikan, kalau Anda punya tanah yang tidak ada tempati, pasang patok batas. Setelah pasang patok batas, kasih papan pembicara. Supaya kan kalau ada yang cabut papan bicaranya, kan bisa lapor. Ketahuan nih pemiliknya siapa. Betul. Ini sebenarnya kalau di Parepare kan, ini kotanya sempit, luasnya cuma 99,33 km. Kalau secara data, kita sudah 80-90% sudah terdaftar. Iya. Cuma itu yang tadi saya bilang.
terdaftar, tapi belum terpetakan. Ini yang harus kita masukkan semua ke dalam peta secara digital, sehingga nanti bisa diakses, orang bisa ngelihat, bisa lihat di Sentuh Tanahku, bisa lihat di Sentuh Tanahku dia, aplikasi Sentuh Tanahku, bisa lihat dari survei Tanahku. Nah, kedua Mbak, saya tambahkan, Ya, silakan. terkait pelayanan rutin, kita namanya membuat suatu istilah Lapuang, layanan untuk percepatan yang semua kegiatan yang namanya perubahan hak, peralihan hak, roya yang konvensional 2 hari jadi. 2 hari jadi. 2 hari jadi. Wih, keren. 2 hari jadi, luar 2 hari biasa. jadi. 2 hari jadi, nggak perlu lama-lama. Nah, tidak perlu lama, cuma ada yang kadang-kadang tidak jadi kalau tidak lengkap. Nah, Itu. ini harus jadi catatan. Ada catatan. Jangan Kedua, sampai lagi laporannya. Ah. Katanya Bapak PN di TV Peduli 2 hari. Kok saya seminggu belum? Ah. Ternyata kesalahannya berkas. ada kurang berkasnya. Kedua, kita juga hati-hati terkait ya masuk kawasan hutan, ruang terbuka hijau. Itu mungkin terbit sertifikatnya dulu, belum masuk kawasan. Sekarang mau kita masuk kawasan. Itu yang kita harus koordinasi dulu dengan BPKH terkait bagaimana ini, atau kita sampaikan orangnya, Anda menyampaikan ke sana berdasarkan berita ini itu masuk dalam kawasan hutan. Itu yang agak susah juga kita ini. Itu yang apa namanya, yang agak kan kita kerja ini bukan sendiri. Ya. Artinya kerja nih tim, ada stakeholder lain yang ada hubungannya dengan kegiatan pertanahan. Itu Mbak yang ada apa namanya, masyarakat harus membantu kami, dan saya juga berterima kasih TV Peduli. Bisa, saya malahnya kalau bisa kita jadwalkan sebulan sekali. Boleh. Atau sekali. Iya, supaya Boleh. kita sosialisasi, orang lebih banyak tahu, lebih enak kita. Bener boleh, supaya laporan-laporan yang misunderstanding dalam tanda kutip Ya, tidak terjadi karena masyarakat- pemahamannya pas gitu. Ya, masyarakat banyak tahu tentang aturan pertanahan. Nah, saya juga tahu, ini kan aturan pertanahan dengan Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini kita ada PP 18, 19, 20, 21. Ini yang apa namanya, yang baru. Ya mungkin kalau saya diundang TV Peduli, sekali-sekali saya sampaikan bahwa ini loh, di yang asik lagi nih di PP 18 Bu, Ya. Mbak, itu dikasih 3R, Right, Restriction, Responsibility. Jadi pemegang sertifikat punya hak dan kewajiban di dalam situ. Iya. Supaya nanti jangan kayak kita loh gini, punya sertifikat tapi tidak tahu tanahnya di mana. Benar. Punya tanah tidak tahu sertifikatnya di mana. Iya. Nah, jadi dia punya tanggung jawab lagi. Iya. Dia punya tanggung jawab. Kan Iya. banyak sekarang orang punya sertifikat tapi tidak tahu tanahnya di mana. Seolah-olah BPN disuruh carikan. Padahal kita bukan polisi tanah ini. Dia harus bertanggung jawab menjaga objeknya. Jangan-jangan setelah bawa dikasih sertifikat. Nah, ikat ke kantor, Pak, mohon di ini ada sertifikat saya. Tanahnya di mana? Itu kadang-kadang Ya, ada. itu kan tugas Bapak karena rumah di penahan. Iya itu. Tapi dia tidak baca. Iya. Di sertifikat itu di lembar terakhir ada tercantum bahwa pemegang harus memelihara tanda batas bidang tanahnya. Harus menggunakan, menjaga kesuburannya. Ada beberapa poin itu sesuai aturan. Baik terkait dengan PP 1061 maupun terkait dengan PP 24 tahun 97. Nah, itu tadi dikatakan 3R, salah satu yang terhadap responsibility. Ya. Punya tanggung jawab Iya, punya terhadap tanggung jawab. milik pribadinya. Benar. Kan Allah saya mengatakan gitu, Rasulullah, punya sapi jangan dilepas aja, diikat. Ya, diikat. Nanti kalau lari sampai nyari. Dia nyari ya. Kayak gini lah Mbak. Itulah saya bilang. Jadi ini pemerintah juga setelah melihat mungkin kayak begini posisi BPN. Kita juga mungkin ada koreksi, harus dikasih begini masyarakat. Masyarakatnya harus dididik, diedukasi. Iya. Bagaimana dia bisa mengetahui gimana apa sih kewajibannya dia dengan pemegang sertifikat itu. Itu. Jadi Baik. gitu Mbak. Jadi di PP 18 ini tahun 2021 terkait dengan apa namanya, HPL, pendaftaran tanah dan macam-macam yang tidak turun di situ, diberi tanggung jawab di 3R itu. Yang tadi saya bilang. Ini enak. Kalau kau tidak ada tanahmu, kau tidak tahu, ya urusanmu, bukan urusan kita. Makanya, karena banyaknya seperti ini, kita adakan apa namanya, pemetaan. Nah, inilah tadi yang saya bilang karena anggaran terbatas, kita di satu kecamatan di 4 kelurahan. Ini juga saya, sudah anak-anak kerja sampai jam 2 malam, jam 3 malam, tapi hasilnya belum efektif. Karena tidak didukung oleh masyarakat di bawah. Tapi
Pak Camat, Pak Lurah, semua mendukung. Cuma kan dibatasi, apalagi belum puasa ini Betul. kan. Iya. Itu yang agak terhambat. Itu Mbak. Mungkin. Baik, tapi saya kira kalau 3R ini bisa diterjemahkan dengan baik gitu ya, secara maksimal, terutama ini menggelitik seputar responsibility. Punya tanah, punya sertifikat, nggak tahu tanahnya, BPN yang disuruh cari. Ya, ini yang buat saya juga, loh ada yang begitu Pak? Masih ada Mbak. Ada. Baik, sebelum kita jeda ini kan seperti ini Pak. Itu tanah-tanah kan bervarian gitu kan, kemudian pemahaman masyarakat seputar hanya menganggap bahwa sertifikat itu penting, tapi sebenarnya dalam merawat sertifikat itu dan menjadikannya benar-benar sebuah aset yang luar biasa dan bisa digunakan long lasting pada jangka panjang begitu ya. Kan masih ada tuh tanah-tanah yang sekitar tahun 70-an, Pak, 80-an. Ini seperti apa kemudian memperbaiki, merefresh gitu yang ada. Apakah juga bisa ditangani saat ini oleh BPN begitu? Kalau terkait itu memang kita dalam aturan ada namanya penggantian belangko sertifikat dari belangko lama ke belangko baru atau belangko rusak. Jadi memang di dalam aturan itu disampaikan, pemegang hak yang belangko lamamu tolong diganti ke BPN. Nah, yang saya sudah sampaikan tadi, yang Mbak cerita tadi sertifikat terbit tahun 70. Kalau terbit tahun 70 kan ataupun di atas tahun 70 itu belum ada gambarnya. Masih berita cara luasnya kurang lebih. Jadi kalau dia ganti sertifikat, kita langsung lakukan pengukuran ulang. Cuma pengukuran ulang itu apa? Dia bayar PNBP itu e-payment, bukan cash payment, e-payment semua. Bisa bayar di bank, bisa gosok, gesek-gesek itu udah selesai. Nah, ini juga jangan jadi polemik. Kenapa kalau pengukur turun dibayar? Memang diatur di dalam PP 128 itu pasal 21 terkait dengan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh pihak pembayar, artinya pihak pemohon lah ceritanya kayak gitu, menanggung biaya transportnya. Nah, jadi jangan nanti dilintirkan lagi ya. Oh ini ada pungli di BPN terkait transport. Iya, karena jangan sampai lagi beredar bahwa Bapak Presiden saja ngasih gratis sertifikatnya. Sertifikatnya gratis. Kok gratis dibayar? Ini penting untuk pemahaman bersama. Gratis itu dianggarkan di dalam APBN, bukan gratis artinya memang tidak biayanya ada. Ada biayanya yang dianggarkan di dalam APBN terkait kegiatan-kegiatan itu mulai dari pengukurannya, panitianya sampai tanda tangan sertifikatnya dianggarkan di dalam APBN. Apanya yang tidak dianggarkan? Terkait alasaknya, orang-orang patoknya, materinya, ya silahkan masyarakat yang nanggung. Jadi kita bisa bedakan mana kegiatan PSN proyek strategi nasional karena PTSL masuk PSN dengan mana yang kegiatan rutinitas. Artinya kegiatan ini harus dimengerti oleh masyarakat. Ya, harus bisa membedakan persoalan budget untuk maintenance-nya gitu kan. Jadi dia kalau kita di BPN itu namanya pemeliharaan data. Pelayanan devaratif. Layanan yang kedua, bukan pendaftaran pertama kali, yang kedua. Itu yang semuanya bisa dilihat secara transparan karena dia bayar sendiri. Cuma yang saya ingatkan tadi, jangan nanti mix komunikasi terkait dengan biaya transfer ke pengukur. Karena jangan nanti pengukurnya pungli. Enggak. Diatur di PP 128 itu pasal 21. Terkait bahwa pemohon menanggung 3 jenis ini. Transport, akomodasi, dan konsumsi. Gitu Mbak. Baik. Ini penting untuk jadi pemahaman kita semua saudara. Tapi saya penasaran dan saya tidak sabar nanti launching-launchnya ini nanti. Bakal nyaman para masyarakat kita. Jadi kalau ada apa-apa langsung ditanyakan, fasilitas yang disediakan untuk bertanya juga seluas-luasnya sehingga polemik atau mungkin informasi-informasi mohon maaf yang sifatnya bagi saya hoax seperti itu tidak beredar kemana-mana. Jadi gini Mbak, sebenarnya kita di BPN Parper sudah menyediakan. Di Kementerian sudah disediakan lapor atr.bpi, lapor.atr.bpn.go.id. Di Sentuh Tanah ada namanya, sentuh.atr.bpn.go.id. Bisa kita komunikasi interaktif. Jadi Mbaknya punya permohonan, nomor berkas sekian, minta Pak tanya, sudah sampai di mana posisinya, apa masalahnya. Nah, nanti di kita ada namanya tim Strakom, itu akan menjawab nanti. Pak, ini, gini, tolong nanti nomor HP-nya Bapak. Nah, kayak kemarin itu, ada yang lapor ke situ. Pak, saya punya sertifikat dari tahun 2019 belum. Sudah selesai sertifikatnya, cuma dia tidak nitip nomor teleponnya berapa. Seandainya dia nitip nomor teleponnya, kita telepon dan kita bisa antarkan ke dia. Karena kita diantarkan pula? Diantarkan. Oh, luar biasa.
Keren sekali. Jadi kalau ngadu gitu jangan lupa nomor kontak. Kontaknya supaya nanti kalau sudah kita antarkan sertifikatnya. Itu namanya reward and punishment. Wow, Karena kita melayani terlambat, ini loh punishmentnya buat BP ngantarkan ke kamu. Tapi kan Parepare dekat, tidak sama di tempat lain. Mungkin dari kantor pertanahan itu tidak ada 5 kilo loh. Iya, betul. Paling 3 kilo, 2-3 kilo ke sana sudah laut, 3 kilo ke Hutan. jadi gitu. Jadi ini sebenarnya kita minta masyarakat bisa ngerti BPN seperti apa sih, BPN juga bisa mengerti seperti apa sih masyarakat ini supaya enak. Jadi kita mau punya konsep itu setara, sejahtera bersama rakyat Parepare. Ih, ada tagline juga rupanya. Ada tagline-nya. Sejahtera bersama sejahtera bersama rakyat Parepare. sejahtera bersama rakyat Parepare. Ya, itu Keren. kita mau kayak gitu. Jadi kita ada namanya Iya. Lapeta, layanan pengantar sertifikat tanah. Jadi kita prioritaskan yang kita anggap bahwa kita ini lama. Kan tidak mungkin lah semuanya harus. Iya. Ya, lama, ya gitulah punishment-nya dari kita antarkan sertifikatnya orang. Tidak semua kita antarkan yang kita. Ini harus di garis bawahi Nah, juga. tidak semua. Jangan nanti dia bilang, oh Bapak ngomongnya di sana. Tidak semua kalau kita menganggap Kita ada lambat, Iya. ada keliru, bukan keliru, artinya mestinya selesainya umpamanya 20 hari, itu selesai 50 hari, ini kita antarkan sertifikatnya orang. Iya. Cuma kita harus komunikasi, nomor teleponnya, Pak ada di rumah nggak? Iya. Bukan main kalau 2 kali pulang pergi, tidak ada di rumahnya kan nggak enak, karena itu tidak bisa diwakili kalau tidak ada kuasanya menerima sertifikat. Oke. Jadi memang harus banyak SOP-nya supaya ya. gitu loh. Suatu hari gini pas saya cerita, Siap. orang datang ke sama saya bermohon ini Pak, warisan, pemecahan. Iya. Saya daftar warisan, pemecahan. Saya tanya, saya ambilkan berkasnya, ini loh Pak permohonannya Bapak. Yang tanda tangan siapa ini Pak? Kan Bapak tuh, istrinya Bapak, bukan Pak istrinya Pak. Apa dia bilang? Ini warisan Pak, bukan pemecahan. Dia bilang, tidak Pak, saya daftar pemecahan. Sedang gini Pak, bagaimana Pak bisa Bapak pecah, orangnya sudah meninggal. Tidak mungkin saya pecah, karena orangnya sudah meninggal. Yang Bapak mesti proses adalah warisan dulu. Kalau mau pecah silahkan. Ya, setelah step pertama baru, oke. Dia mikir, wah saya kalau nanti Pak saya bayar lagi. Ya memang kayak begitu Pak. Jadi gini loh, kalau mau haknya mesti ada kewajibannya. Betul. Jadi kami di BPN juga harus berpikir kalau orang sudah bayar kewajibannya, mesti orang akan nuntut haknya. Nah, laksanakan apa yang harus kita laksanakan di BPN untuk melayani orang, itu yang kita kerjakan. Setelah itu kalau kedua belah pihak yang sudah mengerti tugasnya, nanti kita yang pemohon happy, pegawai BPN juga happy, enak. Jadi dan kita sarankan silahkanlah datang sendiri daftar di BPN sertifikatnya, supaya tahu bagaimana layanan di BPN itu. Iya. Karena kan BPN sudah mengeluarkan tagline setara gitu. Jadi masyarakat Parepare juga sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik, mesti taat asas, taat administrasi. Jadi istilahnya supaya tadi memang ada konsekuensi yang harus dikeluarkan. Dan ini penting sekali untuk sekali lagi dikomunikasikan dengan baik karena BPN membuka ruang seluas-luasnya 24 jam untuk menampung semua aspirasi dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Di media sosial kita lengkap. Ada Facebook, ada Instagram, ada apa lagi deh? Twitter. Facebook kita, Twitter, semua medsos kita semua. Iya. Semua kita itu. Jadi saya tiap hari itu buat quotes of the day. Motivasi buat diri saya dan teman-teman di kantor. Coach of the day. Iya, coach of the day. Jadi ada kata-kata setiap hari apa itu untuk motivasi teman-teman di kantor pertanahan. Dan kita lagi ini Mbak, saya sampaikan kita lagi mudah-mudahan ini bisa dapat WBK tahun ini. Semoga kita lagi. Makanya kita nanti Mbak lihat nanti kalau saya ceritakan tidak enak. Benar. Nanti Mbak datang sekali-sekali lihat di loket saya bagaimana bentuknya. Saya juga minta kira-kira di pelayanan publik apa saya perlu tambah. Tapi kalau standar dari apa yang disampaikan oleh Menpan terkait layanan dengan Perkaban 3 2010 tentang sistem loket di BPN, kita sudah penuhi. Kalau kita sudah penuhi, kita berpikir lagi, wah kalau kita pakai selalu kursi-kursi macam begini, itu kan monoton. Betul. Bagaimana kita desain? Pola lama Pak, pola lama. Kita desain jadi baru. Iya. Nah, ini kita desain jadi baru. Tapi orang pun datang terkesan kok kayak begini. Karena orang itu kalau sudah biasa dirubah jadi pangling kan. Jadi kita rubah itu. Ya saya pikir
Kalau semua kita juga harus berharap bantuan dari aparat penegak hukum, membantu kita ke depan, karena kita tidak mau juga melayani orang cepat. Begitu ada masalah, kita yang diperiksa aparat penegak hukum, kita tidak mau. Artinya kita mau, kita kerja ini cepat semuanya, tapi tidak ada nanti yang masuk di dalam ranah yang kurang enak lah gitu. Ya jangan sampai ada yang tercederai. Ya. Kayak gitu. Kalau main bola kan kayak orang nonton Argentina lawan Brasil, nilainya 0-0, Iya. tapi orang puas. Iya. Coba nonton PSM lawan Papua. Nilainya 0-0, yang berkelahi bukan pemainnya, penontonnya yang berkelahi. Itu yang kita tidak mau. Kayaknya Bapak pecinta bola. Wah, itu yang kita tidak mau. Pokoknya ini kayak kita main kayak Brasil, Iya. semuanya cantik, tapi tidak ada yang tercederai setelah selesai itu. Ya kita Iya, ingin iya. kayak gitu. Pulangnya happy. Happy semua. Paling Sama tepuk-tepuk dong, tangan Pak. begini ya. Saya juga senang gitu. nonton bola. Baik, ini penting sekali untuk jadi perhatian kita bersama. Apalagi kalau misalnya tadi Bapak tanyakan kalau launchnya jadi Ika bisa ke sana. Mungkin kalau lagi anak kekinian kok pasalnya foto. Mungkin nanti ada foto booth pas udah pegang sertifikatnya. Saya sudah punya sertifikat. Iya. Jadi Mungkin, kita sediakan itu ruangan ruangan mediasi dengan ruangan tunggu. Kita desain kayak kita niru-niru lah kayak Google. Iya. Google kan kayak gitu kan? Keren, ya. Kayak Google kan. Nah, cuma dulu kita mau desain kayak pakai kaca gini, tapi karena biayanya agak besar, kita nggak jadi. Kalau kita desain kayak Google itu kaca, ada kaca apalah bentuknya itu enak itu. Kalau saya lihat partisi apa gitu ya. Itu dari Google. Iya. Oh ternyata dengan saya lihat juga dari ruangan kerjanya Microsoft. Bapak Jadi, keren gitu, banget. Cuma saya tidak bisa karena saya tidak sehebat orang Microsoft dengan Google. Cuma saya kan mendesain bagian-bagian kecil, bagaimana ada corner untuk itu bisa kayak gini. Jadi kita desain itu. Mungkin ke depan nanti kalau kita ada anggaran yang tersedia, kita akan buat ruangan tersendiri. Jadi kalau orang datang itu mau marah, kita bawa ke situ jadi sejuk. Mereka dikasih kopi. Air minum sih ada, kopi kita disediakan. Nanti mungkin. Belum ada pantry kita buat. Kalau pantry ada ya. Pantry ada. Ya kalau ini belum ada pantry kita buat. Baik. Kita jeda dulu, menyenangkan sekali perbincangan kita pagi menjelang siang ini. Saudara, saya masih akan segera kembali dengan Bapak Kamarudin SHMH selepas yang berikut ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman. saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami. Jika kalau Anda tadi sempat menyimak di segmen pertama, kedua, hangat sekali perbincangan kita. Tapi kebersamaan ini harus usai karena waktu, Bapak, mohon izin. Terima kasih, Mbak. Dan kembali lagi temanya seputar transformasi digital Kementerian ATR dan juga BPN di sendirinya demi menuju pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, terus untuk masyarakat Kota Parepare. Silakan, Pak. Saya kira apa yang Mbak tadi jelaskan, keinginan Kementerian ATR BPN itu bagaimana semua layanannya itu dalam bentuk elektronik. Ya. Nah, untuk menuju ke sana, kita mesti dalam bentuk data digital. Jadi saya pikir, saya bersyukur Mbak manggil saya ke TV Peduli untuk menyampaikan paling tidak ada sekian persen edukasi, mudah-mudahan masyarakat dengar. Nah, dan kalau dia mau interaktif, bisa lagi kantor pertanahan, dapat informasi, bisa pakai macam-macam lah informasi yang bisa disampaikan. Semua media sosial kita siapkan untuk interaktif kepada masyarakat Parepare. Saya ulangi lagi, saya berterima kasih banyak Mbak. Semoga karena ini bulan puasa, apa yang kita kerjakan ini menjadi ladang aman. Amin, insya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersilaturahim. Karena Ada. semua media sosial apa pi? Ada lagi. semua. Semua sudah ada. Tidak ada lagi, tidak ada. Tidak ada. Kita ini kalau istilahnya transparan tapi kan jangan sampai telanjang. Ya. Itu. Transparan tapi jangan sampai telanjang. Ada adabnya. Ada etika yang membatasi. Jadi gitu Mbak, kita sudah siapkan itu. Baik, luar biasa ya. BPN tentunya ini sebuah angin yang menyegarkan bagi masyarakat. Tidak semua pemimpin sebuah tampuk pimpinan seperti beliau ini bisa mengeluarkan ide cemerlang, dan itu yang mahal loh Pak. Itu yang mahal gitu. Istilahnya sebuah kesyukuran masyarakat Parepare, terutama pertanahan Kota Parepare, mendapatkan sosok Bapak ini yang bisa mengeluarkan ide-ide yang brilian, yang sebenarnya kembalinya kepada siapa? Kepada masyarakat. Seperti itu. Benar Mbak, benar. Yang paling utama adalah pemahaman kita, koordinasi dengan baik, komunikasikan dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik, insya Allah. Baik, saya mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Kamarudin, Sama-sama, Mbak. SHMH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Salam hangat kami kepada seluruh teman-teman yang sudah mewakafkan waktu dan ilmu di kantor pertanahan sampai pagi membantu masyarakat seperti itu. Semoga seperti yang dikatakan Bapak, Ramadan kita bernilai ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.